Pernah gak sih kalian tuh ngerasain kadang-kadang nih ya, hidup kalian tuh kerasanya bahagia banget. Tapi kadang-kadang ngerasa kosong juga. Kayak kadang tuh rasanya rajin banget. Tapi besoknya udah males. Kalau kalian pernah ngerasain itu, tenang, itu normal banget. Dalam psikologi Islam, hal itu dijelaskan dengan sangat amat jelas. Kita dilihat bukan cuma dari perilaku, tapi juga dari kondisi hati, jiwa, dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Sebelumnya, kenalin, aku Aska Naila Roshidah dengan NIM 095 dari kelas PI2C. Di video kali ini, kita akan membahas rangkuman materi bab psikologi Islam dari bab 1 sampai 6 dengan menyenangkan dan juga mudah dipahami. Enjoy my video. Pertama, kita bahas tentang manusia. Dalam Islam, manusia itu bukan cuma tubuh. Kamu itu terdiri dari jasad, akal, hati, dan juga nafsu. Makanya, keputusan yang kamu ambil itu hasil dari semua bagian itu. Ada beberapa pandangan tentang manusia. Ada yang menganggap manusia cuma materi aja, hidup buat makan, kerja, lalu selesai. Ada juga yang hanya fokus ke jiwa. Tapi Islam melihat manusia secara utuh. Kamu punya dua peran utama. Yang pertama sebagai hamba Allah. Artinya, hidup kamu punya tujuan ibadah. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Artinya, kamu punya tanggung jawab di dunia. Contoh sederhana, kamu belajar dengan niat ibadah. Itu nilai spiritual. Kemudian, kamu pakai ilmu untuk bantu orang lain. Itu nilai sosial. Masalah muncul saat tidak seimbang. Kalau kamu hanya kejar dunia, kamu bisa kehilangan arah. Kalau kamu cuma fokus ke spiritual tanpa usaha, hidup kamu juga nggak akan berkembang. Jadi, kuncinya ada di keseimbangan. Psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan ajaran Islam. Bedanya dengan psikologi umum, di sini ada unsur spiritual. Jadi, manusia tidak hanya dilihat dari apa yang nampak, tetapi juga dari hati dan hubungannya dengan Allah. Tujuan utamanya bukan cuma memahami manusia, tapi membantu manusia jadi lebih baik lagi, lebih tenang, lebih sadar diri, dan lebih dekat dengan Tuhan. Contoh, kalau seseorang stres, psikologi biasa mungkin fokus ke tekanan lingkungan. Tetapi, psikologi Islam juga melihat apakah hatinya jauh dari Allah ataukah tidak. Jadi, pendekatannya lengkap. Psikologi Barat dan psikologi Islam punya beberapa kesamaan, yakni sama-sama mempelajari manusia dan perilakunya. Tapi, ada perbedaan penting. Psikologi Barat fokus pada hal yang bisa diamati, seperti perilaku, kebiasaan, dan juga lingkungan. Tetapi psikologi Islam menambahkan satu hal penting, yaitu spiritual. Psikologi Barat cenderung manusia sebagai pusat, tapi psikologi Islam menempatkan Allah sebagai pusat. Contoh, kalau seseorang berubah jadi lebih baik, psikologi Barat bisa bilang karena lingkungan. Psikologi Islam melihat itu juga karena ada iman dan kedekatan dengan Allah. Jadi, cara pandangnya lebih luas.
Dalam memahami manusia, psikologi Islam punya beberapa metode. Yang pertama, metode keyakinan. Artinya, kita percaya bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber kebenaran. Kedua, metode rasional. Kita tetap memakai akal untuk berpikir dan juga memahami. Ketiga, metode otoritas, yaitu belajar dari orang yang ahli seperti ulama atau guru. Misalnya, ketika kamu lagi bingung, kamu bisa cari jawaban dari Al-Quran, berpikir logis, dan meminta nasihat dari orang yang lebih paham. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu cara, tetapi semuanya dipakai bersama-sama. Dalam Islam, jiwa manusia punya tingkatan. Yang pertama, nafs amarah. Ini adalah kondisi saat kamu dikuasai hawa nafsu. Contohnya, marah, malas, atau melakukan hal yang sebetulnya kamu tahu bahwa itu salah. Kedua, nafs lawamah. Di tahap ini, kamu mulai sadar dan menyesal tentang apa yang kamu lakukan, bahwa itu betul atau salah. Yang ketiga, ada nafs mutmainnah. Ini adalah kondisi jiwa yang tenang. Biasanya, level ini adalah disebut sebagai level atau pencapaian yang paling baik. Yang menarik, semua orang bisa naik turun di antara ketiga level ini. Misal, hari ini kamu semangat ibadah, besoknya kamu udah males, bahkan gak ingat. Itu bukan gagal, itu proses. Yang penting, kamu terus berusaha naik ke level yang lebih baik. Setiap manusia lahir dengan fitrah, artinya punya potensi untuk menjadi baik. Tetapi, kepribadian tidak pernah langsung terbentuk. Kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pilihan kamu sendiri. Makanya, dua orang bisa sangat berbeda walaupun memiliki latar belakang yang sangat mirip. Dalam Islam, kepribadian bisa berubah, dan iman itu bisa naik turun. Contohnya, saat kamu dekat dengan Allah, kamu merasa tenang. Saat kamu jauh, kamu merasa kosong. Itu tanda bahwa hati kamu perlu dijaga. Yang penting bukan selalu sempurna, tetapi harus untuk terus mengingat dan kembali ke arah yang benar. Dari bab 1 sampai bab 6, kita bisa lihat satu hal penting, bahwa ternyata manusia sangatlah kompleks, gak bisa dilihat dari satu sisi aja. Kamu punya hati, kamu juga punya akal, dan kamu punya hubungan dengan Tuhan. Kalau bisa menjaga semuanya dengan baik, hidup pasti akan lebih stabil dan punya arah. Sekarang coba kamu refleksi diri. Kamu sedang berada dalam kondisi yang mana saat ini? Dan apa sih satu hal kecil yang bisa kamu perbaiki hari ini? Segitu dulu deh pembahasan sama aku. Semoga pembahasan aku bisa menambah wawasan dan juga bisa sebagai refleksi diri kita bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Dadah.